Ya, pertama tentu kan kita menyesalkan kejadian ini. Kita berduka atas kematian 4 orang warga di Poso yang tidak tahu masalah, ya, tidak tahu persoalan, hanya petani biasa yang kemudian akhirnya menjadi korban daripada kebiadaban teroris yang dalam hal ini diduga kuat adalah kelompok dari Mujahidin Indonesia Timur. Ya. Terus yang kedua bahwa memang ini harus menjadi evaluasi besar untuk seluruh pihak, terlebih khusus untuk Satgas yang hari ini bertugas untuk mengatasi teroris di Poso, Sulawesi Tengah, yakni Satgas Manado Raya, yang sebelumnya adalah Satgas Tinombala. Nah, kejadian ini kan memberikan sinyal bahwa apa yang dilakukan oleh Satgas selama ini itu belum membuahkan hasil maksimal. Bahkan terkesan bahwa ini jalan di tempat. Padahal kalau kita tahu bahwa Satgas ini adalah gabungan dari TNI dan Polri, kalau kita lihat sekarang dari segi personel, kita cukup yakin bahwa personil TNI dan Polri adalah personil yang sudah sangat terlatih. Yang kedua dari segi kesiapan alutsista, itu saya kira cukup sangat mampu sekali untuk menumpas gerakan-gerakan teroris di Poso. Apalagi kalau dari beritanya kita lihat bahwa hanya belasan orang saja yang sekarang aktif menjadi ataupun melakukan teror-teror di tengah-tengah masyarakat. Nah, yang ketiga, kita ingin mendesak kepada pemerintah, Pak Presiden Jokowi, yang juga kita hari ini kita sesalkan karena sampai hari ini belum ada statement resmi dari pemerintah berkaitan dengan kejadian ini. Nah, kita ingin mendorong bahwa gerakan-gerakan teror di Poso, di Sulawesi Tengah menjadi prioritas, menjadi agenda prioritas negara untuk segera ditumpas. Karena kalau tidak, maka ini akan memberikan ketakutan terus kepada masyarakat, dan juga tentu kita tidak harapkan bahwa jaringan-jaringan ini semakin besar ke depan kalau tidak segera ditumpas. Nah, itu 3 poin yang kita suarakan dari PMK berkaitan dengan kejadian di Poso pada tanggal 11 Mei 2021 kemarin. Kalau kami PMK melihatnya lebih pada konflik politik. Konflik agama saya kira butuh pendalaman lebih jauh, meskipun kan ini adalah rembesan-rembesan daripada konflik Poso, ya. Kalau kita lihat sejarahnya, Majelis Mujahidin Indonesia Timur itu adalah merupakan bagian daripada kelompok yang terlibat dalam peristiwa Poso. Tapi saya kira kita tidak ingin ke sana, lebih pada kepentingan politik. Nah, kepentingan politiknya apa? Tentu kan jelas bahwa Mujahidin Indonesia Timur ini adalah salah satu kelompok teroris di Indonesia yang sejak awal berkomitmen terhadap kelompok ISIS di Suriah. Bahkan dari beberapa literatur yang kita lihat, lebih banyak dari mereka ini pernah adalah ataupun lulusan-lulusan daripada Suriah sebenarnya, dari kelompok-kelompok ISIS. Nah, ini saya kira tentu kalau kita lihat dari sisi politiknya, tujuan mereka adalah khilafah sebenarnya, sesuai dengan agenda ISIS yang sampai hari ini juga masih bergejolak di Timur Tengah. Nah, kalau kami melihatnya itu, jadi bukan lebih pada bukan konflik agama, tapi lebih pada kepentingan politik ke depan. Solusinya adalah harus ada komitmen dari pemerintah untuk penumpasan terorisme di Poso. Karena kalau tidak, maka semua yang dilakukan oleh Satgas dan semua ataupun pemerintah di sana itu akan sia-sia. Maka hari ini diperlukan komitmen yang kuat dari Presiden Jokowi, Panglima dan Kapolri untuk segera melakukan gerakan yang cukup masif untuk menumpas teroris-teroris di Poso. Dan saya percaya betul bahwa dengan kekuatan TNI dan kekuatan Kapolri, Polri sekarang ini, saya kira teroris ini akan bisa segera ditumpas. Nah, persoalannya itu tadi, apakah betul-betul pemerintah berkomitmen kuat soal itu atau tidak? Nah, ini menjadi pertanyaan yang saya kira harus dijawab oleh pemerintah kita saat ini. Ini kan bukan kali pertama, ya. Ini kesekian kalinya, ya, kelompok teroris ini menebar teror di tengah-tengah masyarakat. Nah, akan yang terjadi nanti adalah akan sama seperti yang lalu-lalu, bahwa kelompok-kelompok ini akan bebas berkeliaran karena merasa bahwa pemerintah tidak memprioritaskan mereka untuk segera ditumpas. Nah, jadi menurut saya kuncinya itu. Hanya yang kita lihat kan seringkali
keamanan ini terlalu berhati-hati. Padahal kita melihat bahwa ini menjadi ancaman untuk negara. Saya kira ini menjadi ancaman. Jadi kita melihat teroris di Poso ini bukan dalam perspektif Sulawesi Tengah saja atau Poso, tapi saya kira harus dijadikan sebagai harus dilihat dari perspektif nasional dan harus dijadikan sebagai salah satu musuh negara yang harus ditumpas.